Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mabad Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 4 surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'ituhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qisti wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimi wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Artinya, hanya kepada Allah lah kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali sesudah dia berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang yang ingkar kepadanya disediakan minuman air panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menginformasikan, memberitahu kita semuanya, memastikan bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa semua akan mati. Kita akan mati dan akan dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kematian kita yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita dalam hidup ini untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepada aku Allah. Dan dalam kehidupan kita, dari sejak kita lahir sampai mati, sejak usia balik tiba pada kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah sebutkan kematian dulu karena yang pasti itu mati. Itu kita tak tahu sampai kapan, tapi mati pasti akan terjadi. Untuk menguji kalian siapa yang lebih baik di antara kalian amal perbuatannya. Maka barang siapa dalam kehidupan dunia ini benar-benar menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, mulai dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita muslim rukun Islam kita kerjakan dengan baik dan kita beramal yang saleh. Ada yang mengatakan rukun Islam itu belum disebut namanya amal soleh, karena itu adalah amal ibadah, amal pribadi. Setiap orang wajib memenuhi rukun Islamnya, bersyahadat, kemudian salat, berpuasa, kemudian berzakat, kemudian berhaji. Itu rukun yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di luar itu ada namanya amal soleh, seperti thalabul ilmi, kemudian kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Kalau zakat wajib, sedekah yang sunnah, kita membantu sesama, menolong fakir miskin, membantu orang-orang yang lemah, yang tidak mampu. Ini namanya amal-amal soleh. Kalau sholat seperti malam ini, kita termasuk adalah namanya kewajiban. Sholat isya-nya kewajiban, kemudian tarawihnya kelengkapan daripada kewajiban-kewajiban. Itu adalah namanya ibadah. Makanya siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal ketaatan yang memberikan satu manfaat bagi pribadinya dan juga kepada orang lain disebut amal yang soleh, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ketika orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qisti. Allah akan kembalikan kepadanya setelah dibangkitkan untuk diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal ketaatannya, amal ibadahnya dan amal-amal solehnya secara adil. Amal ibadah, kewajiban-kewajiban kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal yang saleh yang dapat dirasakan kebaikannya oleh orang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Bahkan apabila dia mengerjakan di bulan Ramadan seperti ini, Allah akan lipat gandakan kullu hasanat bi asrati amsalihha. Setiap kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali, bahkan ila sab'i mi'ati dzifin, sampai 700 kali lipat. Makanya kalau di bulan Ramadan ini, maka perteguhlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, gitu kan? Kemudian sungguhkan puasa kita, juga perbaiki akhlak kita, dan jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain semanfaat-manfaatnya. Khairukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian orang yang manfaat untuk keluarganya. Satu. Kemudian khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu itu orang yang banyak beri manfaat kepada manusia yang lain. Ini kita prioritaskan. Nah, Ramadan kita perkuat amal-amal ibadah dan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mumpung, meskipun kita haji mumpung Ramadan, dan kadang kita enggak sempat godane akeh nang jabane Ramadan. Mumpung di Ramadan ini kita diberikan oleh Allah anugerah iman dan kekuatan karena kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka maksimalkan. Jangan sampai Ramadan kita tidak memberikan tambahan-tambahan kebaikan yang maksimal. Monggo Ramadan iki diusahake menambah kebaikan yang maksimal. Pamane balik ngene Gusti Allah nilaine minimal 6. Kira-kira ada nilainya pinten sakniki? 10 ya, alhamdulillah. Asal nambah, mulya wae. Rasa nambah, mulya wae wis cukup. Nah, tapi apa ada orang yang tahu seberapa banyak kebaikan-kebaikannya? Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditetapkan kedudukan dia di neraka atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin niku kabeh pun nenten catetane mbuh manggon neraka napa manggon surga. Kula orang mudeng, kula sok nang surga napa mboten mudeng. Sahabat ada yang bertanya Rasulullah, nek ngoten apa gunane kula ngibadah? Apa gunane kula niku bersedekah? Nek ngoten kula tak tawakal mawon pun kula tak pasrah. Arep mlebu surga nggih pun, arep mlebu neraka nggih pun, wong nyat ora mudeng. Takdir kados napa? Turunlah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Anapun wong-wong sing padha menehake sebagian rezekine terima, murah hati. Wataqwa dan berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah dengan baik dan meninggalkan dilarang oleh Allah dengan baik. Wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala. Dan ia benar-benar mencintai kebaikan. Fasanuyassirul yusra, maka akan kami mudahkan baginya surga. Jadi wong niku nek sakniki hidupnya dihiasi dengan ketaatan-ketaatan, dihiasi dengan amal-amal yang soleh. Contohnya tadi adalah kita menjadi orang yang lomo, selalu menindakake perintahipun Allah, nabi awisanipun Allah, lan mencintai kebaikan-kebaikan. Maka wong sing ngene iki insyaallah kata Nabi digampangke nggone nang swarga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Anapun wong sing padha bakhilake bondone, tertil, butel, medhit, pelit, blangki, kelet, pikir, bakhil. Nah, komplit gitu. Wastaghna dan rumoso cukup, enggak perlu ngamal, ora perlu kesolehan. Orang iman karo dina akhirat, orang iman dari pembalasan. Wis pokoke sakarepe dhewe. Uripe gladrak sakarepe dhewe, ditata ora iso, dituturi angel, diwenehi peringatan ya ora sadar, dikandani ngeyel maton sulaya gelare Daniel Waluyo. Fasanu yasirul usra, maka akan dimudahkan baginya itu masuk ke dalam neraka. Jadi nek kita bener pilihane nggih sing awon-awon, arahnya datang neraka. Lah, kayak apa neraka itu? Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Kalau orang-orang taat balik kepada Allah dengan balasan surganya Allah. Barang siapa yang ingkar kufur kepada Allah SWT, maka bagi mereka orang-orang yang kafir minuman dari air panas yang mendidih. 3 wedang saka banyu panas yang mendidih, didiane kaya godokan besi panas. Sekali minum, maka dari matanya keluar api, dari hidung keluar api, dari telinga keluar api, kemudian dari tuburnya keluar api, ngobos api. Niku gambarane sing arepe dirasakne dening tiyang-tiyang sing boten do purun taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo hidup ini pilihan, kita mau pilih yang mana, mau pilih surga jalan sudah ada, mau tidak pilih surga neraka sudah diterangkan apa sebab dan akibatnya. Nah, kita pengen beruntung, pengen bejo, monggo sarang-sarang kita punika beriman dan beramal yang soleh. Iman wajib ning ibadah, amal soleh sabareng ibadah kita berakhlak yang baik, tidak untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Dikatakan amal soleh itu ketika sudah kepada orang lain, sikap kita, sopan kita, santun kita, lomone awake dhewe, care-nya kita pada orang lain, ini namanya amal-amal soleh. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar di kesempatan Ramadan dan seterusnya kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya perilaku, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Ajak selama-lamanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati mong sepisan, aja nganti matine dhewe mboten dalam keadaan mati berserah diri kepada Allah. Sedone kita berusaha untuk menjadi seorang yang husnul khatimah. Aja nganti matine suul khatimah. Pripun carane? Kata Ibnu Abbas, tanaman yang baik ditanam di tempat yang baik, dirawat dengan cara yang baik, biasanya mati di tempat itu. Tanaman yang jelek tumbuh di tempat yang jelek, contohnya sente, nggak teli nama betul ini.
Nateli ditandur neng peceren, matine yo neng peceren. Silakan dipikir sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita jadwal tarawih di Masjid Riyadhul Iman. Ini bertemu dengan tokoh-tokohnya, para sesepuhnya, Pak Bambang Martono. Gimana Pak Haji? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Puasa sampai hari ini masih nyaman? Masih nyaman sekali. Ini juga Pak Haji Ridwan. Alhamdulillah. Juga kedua beliau adalah tokoh Masjid Riyadhul Iman yang ada di sebelah utara rel Sumbernayu. Nah, masjid ini gimana perkembangannya selama Ramadan, Bapak-bapak sekalian? Ya, seperti umumnya sampai hari ini ya masih penuh. Masih penuh, Iya. belum mundur ya? Belum mundur, alhamdulillah. Iya, seperti biasanya sampai hari ini masih penuh, baik takjilnya Alhamdulillah. maupun tarawihnya ya itu bisa dilihat dari itu. Yang hadir itu takjil itu ya Kalau takjilnya habisnya banyak, insya Allah datang banyak ya. iya artinya itu Ukurannya. kurang itu loh Ya. ya itu kan berarti Ya, tanda-tanda alhamdulillah. loh. Alhamdulillah. Semoga Riyadhul Iman semakin makmur Amin ya. ke depan dan juga jamaahnya semakin takwa dan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diberi kesempatan untuk sowan ke Riyadhah untuk tarawih dan kultum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.